Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Sita Puspitasari, NIT 202042444 dari kelas MTP 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan operasi KRDH. Yang pertama di sini ada daftar isi, ada 6 subbab. Yang pertama adalah master control, yang kedua adalah peralatan pengereman udara tekan, yang ketiga adalah pengereman hidrodinamik, yang keempat adalah meteran, dan yang kelima adalah lampu indikator, dan yang terakhir adalah saklar dan tombol-tombol. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administratif umum maupun administratif teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup. Melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Lalu di sini adalah peralatan meja pelayan masinis. Yang pertama di sini adalah master control, master handle, reservoir handler, ada key switch, terus ada peralatan pengereman udara, pengereman hidrodinamik, terus ada meteran, ada lampu indikator dan tombol dan switch. Yang pertama adalah pengendali utama atau master control. Pengendali utama atau master control ini pada kereta rel diesel hidrolik KRDH, master control adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai yang pertama adalah pengatur tenaga, yang kedua adalah pengatur pengereman, yang ketiga adalah peralatan ditman. Nah, di sini adalah master control. Yang pertama adalah traction, ditman, command, dan lainnya. Yang pertama adalah di sini ada sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Gagang tenaga mempunyai 4 tingkatan tenaga, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga yang digerakkan ke depan, tingkat tenaga semakin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi bertenaga, terlebih dahulu gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Di sini ada gagang utama sebagai gagang tenaga. Yang kedua adalah sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan pengereman, yaitu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Untuk pengereman secara gradual atau bertahap, dan tingkatan 7 adalah pengereman secara darurat atau emergency. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, tingkat pengereman juga semakin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi pengereman, terlebih dahulu gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Gambar yang kanan itu adalah gagang utama sebagai gagang pengereman. Yang ketiga adalah sebagai gagang ditman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang ditman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang ditman ini harus dikerjakan secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Yang keempat adalah pembalik arah. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah maju, ke arah mundur, dan atau netral. Peralatan ini mempunyai 3 fungsi, yaitu maju, mundur, maju dengan simbol F, netral dengan O, dan mundur dengan R. Selanjutnya, bila akan menggerakkan gagang pembalik arah dari posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu saling menguji antara satu dengan yang lainnya. Interlocking terjadi pada posisi bila gagang tenaga pada posisi bertenaga atau mengerem, maka pembalik arah tidak bisa digerakkan pada posisi lain. Bila gagang pembalik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Yang kelima adalah kunci kontak. Kunci kontak adalah fungsi
sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi, sebelum mengoperasikan KRDH, maka terlebih dahulu peralatan ini harus dikerjakan. Kunci kontak mempunyai dua posisi, yaitu on dan off. Posisi on digunakan untuk pada saat mengaktifkan KRDH kabin guna mengoperasikan KRDH. Jadi selama KRDH operasi peralatan ini harus selalu pada posisi on. Sedang posisi off dipakai pada saat kabin tidak aktif. Yang keenam adalah peralatan pengamanan. Di sini ada tombol Ditman. Peralatan pengamanan pengereman atau Ditman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengamanan pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Apabila tidak dikerjakan oleh masinis pada jangka waktu tertentu, maka Ditman ini akan mengerjakan pengereman secara otomatis. Cara mengerjakan peralatan Ditman adalah dengan menginjak menekan selama 5 detik dan melepas selama 50 detik. Yang selanjutnya adalah pedal Ditman. Di samping ditekan lewat master control Ditman, juga dapat dikerjakan lewat pedal Ditman yang ada di bawah meja pelayanan atau dekat kaki masinis. Biasanya pedal Ditman ini berwarna kuning. Yang bagian kedua adalah peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan punya fungsi dan kegunaannya. Adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut antara lain yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara, emergency brake valve atau katup pengereman udara darurat, dan yang terakhir adalah automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Katup pengereman udara ini mempunyai beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Di sini ada posisi tersebut ada posisi pengisian, posisi jalan, posisi netral, dan posisi pengereman. Yang pertama di sini akan dijelaskan tentang posisi pengisian atau filling. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam sampai habis. Posisi ini digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Setelah kebutuhan tekanan udara tercapai, yaitu brake pipa menunjukkan tekanan 5 bar, yang dapat dilihat pada penunjuk jarum tekanan udara di manometer. Gerakan gagang pada posisi running, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam sekitar 25. Yang selanjutnya ada posisi jalan atau running. Posisi ini digunakan pada saat berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Jadi, selama dalam perjalanan normal, tidak perlu melakukan pengereman. Letakkan gagang pengereman pada posisi running. Yang selanjutnya adalah posisi netral atau lap. Pada posisi ini, katup main reservoir dan brake pipa tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Posisi ini digunakan apabila kabin tidak dioperasikan dan ditinggal. Misalnya, pada saat masinis pindah kabin untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang kira-kira 80 derajat dari posisi running. Yang selanjutnya ada posisi jalan. Posisi ini digunakan pada saat pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang secara jarum jam. Posisi pengereman dimulai dari minimum application sampai dengan maksimum application, yaitu pada posisi kira-kira 22 derajat sampai dengan lap 54 derajat. Dan penggunaan pengereman ini disesuaikan dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah posisi pengereman darurat atau emergency. Pengereman darurat digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Posisi ini berada pada daerah setelah full application sampai dengan kira-kira 18 derajat. Berikutnya yaitu dengan cara menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam setelah full application. Lalu pengereman darurat ini bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu dengan gagang pengereman udara atau automatic brake. Yang kedua adalah Ditman device, dan yang terakhir adalah katup darurat. Yang bab ketiga adalah pengereman hidrodinamik. Gagang pengereman udara, cara ini dijelaskan di atas, yaitu dengan cara menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam setelah posisi application. Yang kedua adalah katup darurat. Katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake pipa. Bila katup ini dikerjakan, maka udara di brake pipa akan langsung terbuang dan terjadi pengereman. Peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Yang ketiga adalah Ditman device.
Bila peralatan Deepman tidak dikerjakan atau dilepas dan tekan waktu tertentu, tekan 4 menit sampai 50 detik secara terus-menerus, maka peralatan ini akan melakukan pengereman emergensi secara otomatis. Peralatan ini dimaksudkan untuk menjaga agar masinis selalu standby atau siaga, untuk menghindari lalai atau ngantuk. Yang selanjutnya adalah pengereman hydrodynamic brake. Pengereman jenis ini adalah sistem pengereman yang menggunakan transisi hidrolik sebagai media pengereman, dan jenis pengereman hidrodinamik ini hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Posisi gagang pengereman hidrodinamik mempunyai 7 tingkatan, yaitu tingkat 1 sampai 6 meter adalah pengereman bertahap atau gradual, sedangkan yang tingkat ke-7 adalah pengereman darurat emergency. Untuk mengerjakan pengereman ini adalah dengan cara menggerakkan master control ke arah belakang. Sedang tahap tingkatannya disesuaikan dengan kebutuhan kekuatan pengereman. Selanjutnya adalah parking brake. Jenis pengereman parking brake adalah termasuk jenis pengereman pneumatik. Pada saat KRDH hidup dan rem parkir tidak dikerjakan, maka silinder rem terisi udara, sehingga menekan pegas pada tread brake, sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi, bila rem parkir dikerjakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang, sehingga pegas kembali mengerjakan mendorong blok rem, menekan roda, dan berakibat rem bekerja. Yang selanjutnya adalah tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Penunjuk tekanan udara silinder rem sebesar 0 bar. Pada saat brake valve pada posisi release dan maksimum sebesar 3,2 bar ketika pengereman dikerjakan. Manometer ini mempunyai range penunjukan sampai dengan 10 bar. Ini ada tabel tekanan udara. Di sini juga ada beberapa kisaran-kisaran bar yang ditunjukkan. Subbab yang keempat adalah meteran. Yang pertama adalah meteran tegangan listrik, voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Menunjukkan voltmeter ini punya range sampai dengan 400 volt. Yang ketiga adalah meteran arus listrik ampere meter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Penunjukan ampere meter ini punya range sampai dengan 100 volt. Yang keempat adalah meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Penunjukan pada meteran ini hanya memberi informasi bahwa persediaan bahan bakar tangki kosong itu E, isi setengah itu menunjukkan isi setengah, dan isi penuh itu full atau F. Yang kelima adalah penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Subbab yang kelima dan yang terakhir adalah lampu indikator dan saklar. Nah, di gambar yang kanan ini merupakan lampu indikator. Lampu ini memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut di bawah ini bekerja. Yang hijau itu bekerja, yang merah itu tidak bekerja. Yang terakhir adalah saklar dan tombol-tombol. Di bagian kanan ini banyak saklar-saklar yang menghubungkan seperti saklar lampu, saklar AC, dan lain-lain. Dan tombolnya juga ada tombol untuk peringatan dini. Nah, saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.